Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Serozi dengan NPM 22100 166. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UAS PBO2 yang telah saya kerjakan. Dikarenakan digit terakhir NPM saya adalah 6, maka di sini saya mengerjakan aplikasi objek wisata di dalam tugas objek wisata ini ada beberapa file, yaitu yang pertama aplikasi objek wisata.java. Ini untuk koneksinya ke MySQL, dan juga koneksi.java, dan juga di library untuk saya tambahkan juga MySQL connection J9.1.0 jar untuk koneksi ke MySQL-nya nanti. Dan juga di objek wisata saya ada file beranda frame, cari pelanggan, cari wisata, pelanggan view, transaksi, dan wisata view Java. Jadi di sini saya memiliki dua tabel master, yaitu yang pertama tabel pelanggan view, dan yang kedua tabel wisata view. Dan juga saya memiliki tabel transaksi yang nantinya digunakan untuk transaksi pembelian tiket. Dan juga oke, langsung saja saya jalankan tugas UAS yang telah saya kerjakan. Jadi ini adalah tampilan dari beranda frame yang telah saya buat. Di sini ada beberapa menu. Di pelanggan ada menu pelanggan view dan cari pelanggan. Di wisata view di wisata ada menu wisata view dan cari wisata, dan di tabel transaksi untuk transaksinya. Oke, yang pertama kita masuk ke pelanggan view. Di pelanggan view ini kita inputkan saja. Misal namanya Agus, alamat Agus di Banjarbaru, dan kita inputkan nomor handphonenya. Kita tambahkan, data pelanggan berhasil ditambahkan. Jadi data yang kita tambahkan tadi berhasil masuk ke dalam tabel ini. Kita oke. Nah, maka masuk tabel Agus tadi. Lalu jika kita ingin ubah, misal kita ubah, maka berhasil terubah jadi Banjarbaru Utara yang tadinya Banjarbaru. Lalu jika kita ingin hapus tabel si Agus, akan muncul konfirmasi hapus data pelanggan ini. Lalu kita hapus, yes, maka data Agus tadi berhasil terhapus. Lalu jika kita ingin simpan data yang ada di tabel ini, kita masukkan misal di sini pelanggan DB. Lalu oke. Lalu kita cari ini dan DB. Nah, maka ini adalah data dari tabel di form pelanggan yang berhasil kita simpan tadi. Lalu kita kembali ke codingannya. Ada di sini tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke cari pelanggan. Di cari pelanggan ini nantinya ini berguna untuk di tabel transaksi nanti. Jadi data ini kita ambil nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke wisata. Kita ke wisata view. Misal kita ingin tambahkan Gunung Bromo. Ini kategori wisatanya pegunungan. Ada tiketnya semisal satu orang 30.000, dan stok tiketnya 50. Kita tambahkan. Nah, maka berhasil. Gunung Bromo tadi berhasil ditambah. Lalu misal kita ingin ubah, kita ubah dulu, langsung kita tuliskan misal harganya kita ubah menjadi 35.000. Nah, maka datanya berhasil terubah. Lalu misal kita ingin hapus datanya ini, maka muncul jawab sendpen konfirmasi hapus data wisata ini. Kita yes. Nah, maka data wisatanya berhasil terhapus.
Oke, selanjutnya jika kita ingin simpan, kita simpan lagi. Kita tuliskan misal form data tempat wisata. Save. Data berhasil disimpan. Lalu kita masuk ke penyimpanan saya. Kita cari. Maka ini form data tempat wisata tadi kita buka. Maka bisa dibuka di Notepad dan juga di aplikasi yang lain. Jadi ini adalah data dari form tempat wisata yang berhasil saya simpan tadi. Lalu kita kembali ke jalan program tadi, tempat wisata, dan kita masuk ke cari wisata. Ini sama seperti yang ada di cari pelanggan ini tadi. Kalau di cari wisata ini gunanya nanti akan berguna di transaksi. Jadi di data sini bisa kita ambil nantinya untuk kita gunakan sebagai transaksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu ke tabel transaksi. Di tabel transaksi ini form transaksi tempat wisata Rozi IND. Lalu di sini ada dua inputan atau semacam dua tabel yang harus diinputkan nanti. Yang pertama data transaksi, berisikan nomor transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan dan nama pelanggan. Data tempat wisata yang berisikan ID wisata, nama wisata, harga tiket, stok tiket tersedia, dan jumlah beli. Semisal kita ingin data transaksi tadi, kita pencet button cari. Nah, maka ia masuk ke form cari pelanggan yang saya jelaskan tadi. Di sini ada dua isi tabel di tabel pelanggan. Lalu kita pilih salah satu yang Budi Utomo misal. Nah, maka Budi Utomo tadi otomatis terinputkan di sini ID pelanggannya. ID pelanggannya 2, nama pelanggannya Budi Utomo. Lalu kita tuliskan tanggal transaksinya 2024, misal tanggal 11 bulan 11 tanggal 10. Nah, dan di data tempat wisata juga sama. Saat kita pencet button cari, maka kita masuk ke form cari data wisata yang berisikan ada nama wisata yaitu Pantai Batakan yang tadinya kosong nih. Kita pencet ini. Nah, maka otomatis terisi datanya. ID wisatanya 1, nama wisatanya Pantai Batakan, harga tiketnya 50.000 satu orang, dan stok tiket tersedianya 48 tiket lagi. Lalu kita tuliskan seandainya kita ingin membeli 5 tiket, kita tambah. Nah, maka berhasil tertambah di sininya. ID wisatanya 1, nama wisata yang Pantai Batakan, harga tiketnya 50.000. Karena kita membeli 5, maka total jumlah harga yang harus kita bayar adalah total transaksinya yaitu Rp250.000. Oke, lalu kita simpan. Oh ya, sebelum kita simpan, kita masuk dulu ke localhost. Jadi di localhost ini saya ada membuat objek wisata _app yang berisikan detail transaksi, pelanggan, transaksi, dan wisata. Di detail transaksi jadi di data transaksi ini nantinya masuk data dari yang kita simpan di Gprem transaksi yang ada di NetBeans. Nantinya masuk ke sini. Seperti ini. Isi dari detail transaksinya. Lalu ke pelanggan. Seperti ini. Isi dari tabel pelanggannya. Lalu ke transaksi. Seperti ini yang ada di tabel transaksinya. Lalu kita masuk ke wisata. Ini Pantai Batakan. Dan juga ini strukturnya. Nah, kita lihat dulu di detail transaksi tadi ada satu ini nih. Masih ada satu data. Lalu kita balik lagi ke run codingan tadi. Transaksi. Kita ke sini tadi. Lalu jika semisal kita ingin simpan, kita pencet simpan. Boom. Maka data berhasil tersimpan, data transaksi berhasil disimpan. Kita oke. Nah, jika kita ingin memeriksa dari data yang kita simpan tadi kemana masuknya, maka kita masuk ke localhost. Lalu kita
Masuk lagi ke detail transaksi. Nah, maka terisikan datanya tadi. Yang ID nomor 3 transaksi nomor 2 bisa ID nomor 1 harga jual 50.000, yang kita membeli 5 tadi maka masuk di sini datanya. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan terkait tugas tugas UAS PBO 2 yang saya buat, yaitu aplikasi objek wisata. Salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.